Puji Tuhan, shalom buat kita semua, selamat pagi. Saya percaya dengan kerinduan yang sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami dari Gereja Mula-Mula akan memandu kita semua untuk masuk dalam doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami rindu ya Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap kami Tuhan yang terlibat dalam doa pagi, Tuhan berkati kami. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi mengagungkan nama-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat terindah ya Tuhan, saat kami berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kembali kita mau nyatakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
terus merindukan hadirat-Mu. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu. Kami mau terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin Yesus. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu membebaskan kami, hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Mari kita bawa korban syukur kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami bawa hidup kami bagi-Mu, kami bawa syukur bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami hari-hari ini, Engkau Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapa. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dalam doa pagi hari ini kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu akan menjadi penopang dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tetap tenang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan
untuk diisi oleh firman-Mu. Karena Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang selalu beserta dengan kami. Engkau akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami nantikan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan pujian ini. Amin. Engkau selalu beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, dari dahulu sampai sekarang ini, modusnya iblis itu kita bisa lihat dengan jelas sebenarnya. Kalau kita mengerti kebenaran. Itulah sebabnya setiap renungan pagi seperti ini akan mencerahkan setiap kita oleh firman kebenaran. Sehingga setiap kita boleh menjadi peka, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bisa merasakan kehendak Allah dalam hidup kita. Begitu harusnya, ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan. Setiap pagi kami boleh menerima pesan-pesan firman kebenaran yang sangat berdampak dan mengubahkan bagi hidup kami. Terima kasih Engkau pakai terus GMM untuk menyebarkan kebenaran, untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk mendekatkan kita semua kepada Tuhan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mau jujur ya dan teliti, sebenarnya Alkitab itu sudah mencatat bahwa modus daripada si iblis itu, atau strategi yang dipakai oleh iblis itu, atau pola kerjanya, itu tidak pernah berubah. Sejak dari zaman Eden sampai sekarang dan sampai selamanya. Yang berubah itu hanya bungkusnya. Intinya tidak pernah berubah itu. Serangan iblis itu selalu itu saja. Bungkusnya saja yang dirubah-rubah warnanya. Bukan strateginya. Nah, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, polanya itu bisa kita lihat konsisten. Tidak ada yang baru. Ya, salah satunya, ia selalu bermain-main dengan kebenaran, yaitu memutarbalikkan kebenaran, mengedit kebenaran, memplesetkan kebenaran, melakukan distorsi pada kebenaran. Itu polanya selalu. Jadi, kalau iblis berbohong itu tidak berbohong total. Kalau berbohong total nanti gampang dideteksi oleh manusia. Tapi ia menggunakan fakta-fakta kebenaran lalu dicampur dengan racun kebohongan yang mematikan. Jadi dari dulu begitu terus, tidak ada yang baru. Karena memang hanya itu, cuma bungkusnya berbeda-beda. Prakteknya berbeda-beda, tapi intinya itu, esensinya tetap itu. Ular di Kejadian pasal 3 ketika menggoda Hawa, itu tidak berkata langsung Tuhan itu jahat loh, tidak. Dipancing dulu, benarkah Allah berfirman bahwa semua pohon ini tidak boleh dimakan? Itu mancing dulu tuh, ya. Artinya iblis berusaha menanamkan sedikit keraguan-keraguan saja, nggak usah banyak, sedikit. Sebab dimulainya dari situ. Tuhan berfirman jangan kau makan. Iblis bilang, kalau kau makan nggak apa-apa kok, tidak akan mati. Bahkan, dipelintir lagi oleh iblis, engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi kebohongannya tidak 100% juga. Kadang-kadang setengah benar, kadang-kadang 3/4 benar. Tapi kebohongan yang disisipkan itu cukup untuk membinasakan seseorang. Akibatnya fatal. Kelihatannya benar, tapi ada yang meleset. Contoh ya saudara ya. Ketika seseorang sudah rajin ke gereja, maka iblis berkata kamu sudah selamat. Padahal rajin ke gerejanya hanya karena kebiasaan. Di hatinya tidak ada Tuhan. Bahkan perbuatannya melanggar etika umum bahkan. Seolah-olah etika umum dan iman itu tidak ada hubungan. Padahal iman tanpa perbuatan mati. Nah, kebohongan-kebohongan seperti ini dihembuskan terus. Ya, ada banyak sekali kebohongan-kebohongan yang
bercampur aduk dengan ajaran gereja. Ya, nah ini kita perlu hati-hati. Banyak orang kalau diberitahu, enggak lah itu kan kamu aja gitu. Yaitu pun termasuk modus iblis, mengencerkan kebenaran. Kebenaran dosisnya sudah tepat, diencerkan. Sehingga manusia tidak keberatan kalau ya lebih encer dikit gitu. Ya nggak tepat dikit nggak apa-apalah gitu. Tuhan mengerti kok gitu. Nah itu, kejahatan itu selalu mencari pembenaran. Pembenaran seolah-olah yang ia lakukan benar. Bahkan dalam kasus paling ekstrim, orang sedang merampok milik orang lain, tetapi ia merasa nanti Tuhan mengerti kok perbuatanku ini. Gitu. Heran kan saudara? Heran memang. Tapi itulah yang terjadi. Kalau iblis sudah menyuntikkan kebohongan, menyuntikkan cara-cara pembenaran, alasan-alasan, maka manusia sulit diselamatkan lagi. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang dulunya pernah mendengar firman kebenaran, mengenal Roh Kudus, mengalami karunia Roh misalnya, ya. Intinya orang yang sudah dulu dekat firman Tuhan, dekat kebenaran. Tapi kalau ia murtad lagi, maka ia tidak bisa diselamatkan lagi. Sebab sudah tahu, tapi murtad lagi. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa diselamatkan lagi, saudara, karena tidak mau bertobat. Ini pasti rekayasa si iblis. Masuk ke dalam pikiran, sehingga ia mencari apapun yang ia lakukan, ada pembenarannya. Bukan kebenaran, pembenaran. Ya. Meleset pun ia tidak berasa. Makanya iblis seringkali pakai 90% data, 10%-nya melenceng. Dan 10% itu cukup untuk merusak seluruhnya. Contoh lain ya saudara. Tuhan itu kan kasih. Jadi pilihanku apa saja Tuhan pasti maklum lah. Kalau aku salah pasti diampuni juga. Nah itu. Itu benar kan kalimat itu. Kalau salah diampuni benar. Tapi sikap itu adalah salah. Anggap enteng anugerah Tuhan. Sehingga manusia akhirnya melesetnya terlalu jauh dan tidak kembali. Itulah kebinasaan yang dimulai dari hal kecil. Ya. Makanya saudara jangan selalu ingin mendengar yang enak-enak didengar saja. Kita harus curiga kalau segala sesuatu itu enak di telinga. Ini benar nggak nih? Gitu. Ibarat makanan itu jangan suka yang manis-manis terus. Ya. Itu bahaya. Sama, firman Tuhan itu ada sisi manisnya, ada sisi kerasnya juga. Dan kebenaran seringkali disampaikan dengan keras. Disampaikan dengan keras saja manusia tidak berubah. Apalagi disampaikan dengan lembut suaranya. Tidur manusia nanti rohaninya. Ya. Orang yang benar-benar cinta Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, dia akan mencari yang keras. Karena kebenaran itu harus keras memang. Tapi benar dan penuh kasih. Nah itu bedanya. Ya. Jadi kalau orang terlena dengan apa yang didengar enak terus gitu ya, ia tidak menjadi cerdas, ia menjadi lemas, otot-otot rohaninya menjadi lumpuh. Itulah strategi iblis mendistorsi kebenaran. Ayat dipakai tapi dipelintir. Kebenaran dicampur dengan mitos. Kebenaran dicampur dengan kepentingan pribadi. Fokus digeser-geser dikit, lama-lama melenceng jauh. Kan begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang baru dari dulu sampai sekarang itu. Cuma zamannya berubah, teknologi berubah, pakaian modelnya berubah, apalagi bahasa mengalami perubahan, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu saja. Tapi intinya manusia ditarik supaya binasa. Sama seperti iblis menarik sepertiga malaikat di surga. Sehingga menjadi roh-roh jahat hari ini. Berjaga-jagalah saudara. Lawan kita si iblis itu sangat licik. Ya, miliki pedang roh firman Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, kami boleh mendapatkan penegasan akan kebenaran. Biarlah melalui pengertian ini, pencerahan ini, kami semua boleh berjaga-jaga dan berkenan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang online. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.